العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Masjid At-Tarbiyah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa salawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dikisahkan di sebuah riwayat hadis bahwasanya ketika itu di suatu ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada kali ini malaikat Jibril datang pada waktu yang tidak biasa dan memiliki raut wajah yang sangat berbeda, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mengapa engkau datang di waktu yang sangat tak biasa? Mengapa wajahmu sangat berbeda sekali, wahai Jibril?" Lalu kata malaikat Jibril, "Wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertemu denganmu bersamaan ketika Allah memerintahkanku untuk menyalakan api neraka. Wahai kekasih Allah, ketahuilah, ketika Allah menyalakan api neraka selama 1000 tahun, maka api neraka berubah menjadi warna merah. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi, api neraka Jahannam berubah menjadi warna putih. Lalu kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, api neraka tersebut berubah menjadi warna hitam pekat. Dan sampai saat ini api neraka Jahannam itu tidak pernah padam, selalu menyala dan selalu berkobar. Maka silahkan kepada wahai manusia, silahkan engkau berbuat apapun, maka setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya neraka Jahannam terbuka sebesar lubang jarum, maka akan menghancurkan bumi dan seisinya dikarenakan saking panasnya. Wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, seandainya pakaian penghuni neraka digantungkan di antara langit dan bumi, maka penghuni bumi semuanya akan musnah dikarenakan saking panasnya dan saking baunya yang sangat menyengat, yang tidak tertahankan. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, seandainya rantai yang akan dibelenggu kepada penghuni neraka diletakkan di atas bukit, maka dia akan mencair ke dalam bumi yang berlapis 7 lapis. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, neraka itu sangat dalam
Neraka itu sangat dalam ya Rasulullah. Neraka memiliki 7 pintu. Di antara satu pintu dengan pintu yang lainnya berjarak 70 tahun. Dan jika berpindah dari satu pintu ke pintu yang lainnya, maka akan semakin panas 70 kali lipat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, minuman penghuni neraka adalah air panas yang bercampur dengan nanah. Pakaian penghuni neraka adalah yang terbuat dari besi yang dididihkan. Mendengar cerita daripada malaikat Jibril, Rasulullah SAW sangat ketakutan. Gemetar badan Rasulullah SAW. Wahai Jibril, seandainya engkau boleh memberitahukanku untuk siapa 7 pintu itu yang ada di dalam api neraka, wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, pintu yang pertama ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, yaitu pintu neraka hawiyah yang disediakan bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir, orang yang berstatus Islam akan tetapi benci dengan syariat Islam, selalu mengolok-olok para ulama, selalu memberikan kebijakan yang kontradiktif dengan syariat Islam. Pintu neraka yang kedua, wahai kekasih Allah, adalah pintu neraka yang bernama hawiyah, yaitu yang disediakan bagi orang-orang musyrik yang suka pergi ke dukun, yang percaya dengan peramal, yang suka menyekutukan Allah, bergantung hatinya kepada selain Allah. Pintu neraka yang ketiga, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, adalah pintu neraka sakar yang diberikan kepada orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah api. Pintu neraka yang keempat, wahai kekasih Allah ya Rasulullah, adalah pintu neraka yang disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Pintu neraka yang kelima adalah pintu neraka yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Pintu neraka yang keenam adalah pintu neraka utama yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ketika malaikat Jibril ingin menjelaskan pintu neraka yang ketujuh, malaikat Jibril terdiam. Rasulullah berkata, wahai Jibril, mengapa engkau terdiam? Lanjutkanlah, untuk siapa pintu neraka yang ketujuh itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril terdiam. Wahai Jibril, untuk siapa pintu yang ketujuh itu, wahai Jibril? Lanjutkanlah. Dikarenakan Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril, lalu Jibril berkata, pintu neraka yang ketujuh adalah untuk umatmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Wahai kekasih Allah, dialah orang yang gemar bermaksiat, dia suka berbuat dosa, dia suka durhaka terhadap orang tuanya, berbuat syirik kepada Allah, dan tidak pernah bersyukur, tidak pernah cukup atas nikmat yang Allah berikan. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa pintu ketujuh adalah pintu yang diberikan kepada umatnya, tiba-tiba Rasulullah jatuh pingsan. Ketika pingsan, lalu diangkatlah kepala Rasulullah SAW ke pangkuan malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril, Rasulullah tidak pernah keluar kecuali untuk sholat. Saking takutnya umatnya masuk ke dalam api neraka di pintu yang ketujuh, Rasulullah tidak pernah bertemu sahabat, selalu berdiam diri dan selalu menangis ketika sholat. Takut umatnya dimasukkan ke dalam api neraka. Dan doa ini harapan Rasulullah SAW agar umatnya dimasukkan semua ke surga Jannatul Na'im, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, kepada orang-orang yang layak saja dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang yang selalu meluangkan waktunya untuk sholat berjamaah di masjid, orang yang selalu dekat Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan malam, orang yang berjihad fi sabilillah karena Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Masjid At-Tarbiyah yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan hidayahnya dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW berupa syafaat. Pada hari Jumat ini Rasulullah SAW pernah berkata,
barang siapa yang pada hari Jumat yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku ketika di padang mahsyar. Maka jemaah perbanyaklah salawat di hari Jumat. Insyaallah kita dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jika kita nanti akan dikenali oleh Rasulullah, jika Rasulullah akan kenal kepada kita nanti di yaumul qiyamah, maka jagalah wudu. Dikarenakan wudu adalah tanda seorang muslim. Ketika seseorang yang menjaga wudunya selama di dunia, maka nanti ketika dibangkitkan akan tertampak sinar di wajahnya, sehingga memudahkan Rasulullah untuk mengenali umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan ibu dan bapak kita, guru-guru kita, kemudian umat muslim yang ada di Indonesia ini dimudahkan untuk melangkahkan kakinya untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita menjadi rakyat Indonesia yang senantiasa rakyat yang dipimpin oleh pimpinan yang saleh, dan rakyatnya pun menjadi rakyat yang saleh yang dekat dengan Allah. Barakallahu lakum, barakallahu li wa lakum, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya ibadallah,